Pertama yang harus disiapkan adalah fisik, ya. Dari mulai lari, stop, squat jump, apa namanya itu, push up, sit up, dan lain-lain. Termasuk lari, ya. Jadi adik-adik dalam hal ini mulai sekarang tolong disiapkan. Siapa yang udah punya SIM di sini? Punya semua. Nah, bagus, terima kasih. Kemudian selain itu nanti pada saat pembinaan fisik diusahakan pakai sepatu cat semuanya ya, sepatu cat. Terus kalau ada celana training pakai celana training. Mumpung masalah ini atau kegiatan ini gratis, tidak dipungut biaya apapun juga. Diperkirakan bulan Februari atau awal Maret ini ada penerimaan, ya. Ya syukur-syukur adik-adik dalam hal ini ada yang punya prestasi, misalnya prestasi olahraga, pencak judo atau apapun juga, ya. Ya hafal Quran, ya. Itu pasti dicari juga nantinya. Jadi tolong masalah ini, apapun keahlian adik-adik mulai saat ini dipertajam lagi, dilatih kembali, ya, teknik dan taktik-taktik untuk mempermudah adik-adik pada saat mendaftar nanti. Nah, untuk pertama ini yang harus Anda persiapkan nantinya dalam pendaftaran yang akan dijelaskan oleh Pak Erlangga. Baik, kepada adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya sedikit menyampaikan untuk kelengkapan administrasi yang mungkin utama dan awal untuk disiapkan. Sekarang ada ijazah sama nilai SD, SMP, SMA. Mungkin kalau yang belum lulus raport. Jadi untuk yang ada 5 item ini, tolong untuk dicek penulisan namanya. Contoh, misalnya Muhammad, di mana bedanya? M. Cek apabila ada M-nya, misalnya kayak di KTP, akta lahir atau kartu keluarga itu M-nya 2, namun ada di antara rapot ijazah SD, SMP, SMA M-nya 1, tolong diperbaiki lebih dulu. Karena ini membutuhkan proses waktu yang cukup lumayan. Jadi usahakan untuk semuanya ini dan ini harus sama namanya semua. Termasuk nama orang tua. Cek di akta lahir. Di akta lahir, kartu keluarga, sama ijazah itu biasanya ada nama orang tua. Dicek penulisannya. Biasanya nama orang tua tuh ada yang tulisannya ini, berarti cek yang mana yang nama aslinya misalnya Muhammad, berarti yang pakai T. Misalkan akta lahir atau kartu keluarga segera diperbaiki, minta surat keterangan baik ijazah, nilai dan lain-lain. Ini yang sangat mendasar, di mana yang kami temukan sampai saat ini banyak selisih nama di antara semua ini. Dan semuanya ini kalau bisa difotokopi, dilegalisir. Untuk yang di atas di sekolah masing-masing. Untuk yang 2 di Disdukcapil. Makanya mungkin setelah pulang dari sini usahakan dikumpulkan semua ijazah, dicek. Bagi yang masih kelas 3, untuk rapotnya juga dicek penulisan nama dan nama orang tua, karena di situ ada tanda tangannya. Ada yang ditanyakan untuk administrasi, untuk yang lain-lain kita sambil berjalan. Cuman yang paling utama persyaratannya ini. Selain latihan fisik, usahakan akademik dilatih, psikologi dilatih, terus etika di lingkungan,
Maksudnya di lingkungan atau di kampung. Karena setiap kalian yang mendaftar itu nanti ada tim dari Polres yang ngecek di kampung. Adik-adik semuanya, bagaimana tingkah lakunya, baik atau buruknya itu dari ulama, dari tokoh masyarakat, orang tua. Itu sesuai keterangan beliau bagaimana orang itu, apakah baik aja di kampung atau agak sedikit bermasalah atau sering ribut. Itu sangat mempengaruhi. Ada yang tanyakan lagi? Cukup jelas masalah ini? Untuk administrasi saya dari SBM menyampaikan ini dulu. Untuk persyaratan lainnya menunggu pengumuman dari Polda tentang penerimaan. Kalau jadi kalau ada yang tingginya masih kurang, masih bisa diusahakan karena kita masih ada waktu. Usahakan lari, renang. Kalau ini fasilitas renangnya jauh, kalau untuk fasilitas renang jauh bisa ke Tabalong. Cuman ke Tabalong kalau bisa rombongan lah. Dan di jalan hati-hati, jangan sampai ada masalah. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Binlat di sini diutamakan untuk yang mendaftar Polri, cuman bisa digunakan untuk keperluan lain, etika, fisik, dan akademik. Baik, kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik, tadi penjelasan mengenai ijazah berkaitan dengan nanti tes Rikmin, pemeriksaan administrasi. Sudah paham semua? Di antara adik-adik yang masih sekolah angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang sudah lulus angkat tangan. Yang sudah lulus angkat tangan, jangan ragu-ragu. 13 sama lulus. Oke, terima kasih. Akan kami Erlan terkait dengan Rikmin nanti ijazah. Akademik itu nanti tesnya banyak materinya. Yang pertama tes wawasan kebangsaan. Yang kedua ada tes pengetahuan umum. Yang ketiga tes matematika. Kemudian bahasa Inggris. Berarti sudah mulai membuka-buka mencari tahu mengenai tes polisi ya. Kemudian ada lagi bimbingan psikologi. Psikologi nanti itu Eko Budi Mulyono, dibantu ulun sendiri. Nanti ada lagi dari Siwas Aibda Chandra. Kami bergantian yang akan mengisi. Ada lagi bimbingan keselamatan jasmani. Kemudian ada lagi kisi-kisi mengenai kesehatan. Nanti mulai diukur tinggi badan, ditanyai apakah ada penyakit bawaan. Kalau penyakitnya yang kira-kira bakal menggugurkan adik-adik di tes, harus diobati dulu. Misalnya giginya banyak bolongnya, gimana bagusnya, nanti akan diberikan tipsnya. Termasuk nanti kalau mau check up harus kemana, berobatnya ke dokter siapa, insya Allah akan kami bimbing nantinya. Itu tugasnya Ibu Yensi. Nah ini sebelum kita mulai, silakan dulu ini di follow. Nanti selengkapnya nanti Pak Lulus yang akan menjelaskan. Karena informasi-informasi tentang Polres Balangan dan penerimaan Polri nanti akan ada di sini. Silakan nanti di follow, diikuti, komen, silakan di subscribe. Tingkatkan sedikit kadar fokus dan perhatian Anda. Kita mulai materi pertama, yaitu maunya apa?
Langsung matematika? Atau bahasa Inggris? Atau yang ringan-ringan dulu? Tes wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan? Ada yang mau coba jawab? Apa itu wawasan kebangsaan? Tadi ada cewek satu kedengaran yang nyari wawasan kebangsaan. Yang dari Limpah Solo kita tes dulu. Wawasan kebangsaan menurut pendapatmu kira-kira pengetahuan tentang kebangsaan. Yang dari Rantau, wawasan kebangsaan kira-kira apa? Pengetahuan keadaan negeri. Yang dari Tanjung, pemuda-pemudi yang berwawasannya. Semuanya benar, tapi masih jauh dari tepat. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang. Wawasan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap. Catat. Silakan belum catat. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia sendiri tentang negerinya sendiri, termasuk setiap potensi keunggulan maupun ancaman serta kekurangan bangsanya dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk yang mencatat masih menggunakan HP, besok minta tolong bawa buku dan pulpen. Jadi cara memahaminya, wawasan itu adalah cara pandang. Kebangsaan itu sendiri adalah ya tentang semua mengenai bangsa Indonesia, bangsa dan negara Indonesia. Apa beda bangsa dengan negara? Apa beda bangsa dengan negara? Negara, bangsa. Kalau negara mempunyai wilayah. Desa sudah termasuk di pemerintahan. Pulau sudah termasuk wilayah. Pemimpin sudah termasuk pemerintahan. Apa? Agama nanti masuknya ke di bawah. Yang terakhir, yang paling penting adalah pengakuan dari negara lain. Kalau bangsa itu adalah isinya yang meliputi manusianya, senang nonton flora dan fauna, manusianya, terus apa lagi? Agamanya, adat atau suku, semua tercakup dalam bangsa. Sudah bisa bedakan? Nah, dalam wawasan kebangsaan yang dipelajari adalah cara pandang kita terhadap bangsa dan negara kita, termasuk semua plus dan minusnya, kelebihan dan kekurangannya, potensi dan ancamannya. Ini terbaca lah. Yang di belakang
Kalau yang kada terbaca langsung berurusan dengan Ibu Asidokes, berarti matanya harus dicek. Kelebihan. Nah, inilah secara menyeluruh wawasan kebangsaan. Ada hal menarik. Ada hal menarik dalam kita mempelajari wawasan kebangsaan. Di poin negara, ada yang tahu kenapa Indonesia bisa dijajah sampai 350 tahun oleh para penjajah? Ada yang tahu kenapa sebabnya? Ada yang tahu? Kenapa bukan Indonesia? Kenapa Nusantara dijajah oleh bangsa asing sampai dengan 350 tahun lamanya? Nusantara dijajah selama 350 tahun oleh Belanda, Jepang, betul? Oleh Belanda, Portugis, Jepang, Inggris, Spanyol soal. Nah, ini Nusantara karena dulu belum ada nama Indonesia. Indonesia baru ada sejak 17 Agustus 1945 baru ada Indonesia. Jujur kan? Salah. Indonesia ada sejak peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober baru ada Indonesia. Dikukuhkan lagi keberadaan Indonesia di 17 Agustus 1945. Nah, selama itu masih Nusantara dijajah selama 350 tahun bergantian. Yang pertama datang Portugis, kemudian Inggris, kemudian Belanda dan sekutu VOC, terakhir Jepang. Cina, Arab ada nggak menjadi Indonesia? Ada nggak? Cina, Arab ada menjajah Indonesia, tapi banyak tinggal di Indonesia. Pedagang apa? Bakso. Nah, setelah tahun 1945, setelah proklamasi, apakah Indonesia langsung merdeka? Secara de facto kita merdeka. Kalau secara de jure kita belum merdeka. Apa itu de facto? Dalam negeri. Ya, usaha yang bagus, tapi masih salah. De facto itu secara fakta dan tertulisnya sudah merdeka, tapi secara de jure-nya, realnya, kenyataannya kita masih belum merdeka karena Belanda masih ada di Indonesia, masih menyerang melalui agresi militer Indonesia 1 dan 2. Ada yang masih ingat? Nanti buka-buka lagi kan pelajaran. Sampai dengan tahun 1948 secara de jure Indonesia belum merdeka sampai dilakukan konvensi meja nah, di Balangan, di Belanda, di Den Haag. Kaitannya dengan negara ini di sini.
pengakuan dari negara lain. Kita sudah perang, kita menang, berhasil melucuti senjata Jepang. Karena Jepang waktu dibom Hiroshima dan Nagasaki, Jepang itu menyerah. Menyerahnya sebenarnya sih bukan kepada Indonesia, tapi menyerah dalam Perang Dunia Kedua. Sekutu Jepang itu ada dua negara. Yang pertama Jerman, Italia. Ada satu lagi, Turki. Waktu itu masih Sultanat Utsmaniyah. Tiga-tiganya tambah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Sesuai dengan kesepakatan di Perang Dunia itu, yang kalah yaitu menyerahkan daerah jajahan, menyerahkan wilayahnya sendiri untuk dikelola orang lain, termasuk membayar biaya perang. Jepang yang waktu itu kalah menyerahkan apa yang dijajahnya termasuk Indonesia kepada pemenang perang. Tapi pemuda Indonesia waktu itu, nah ini harus diingat oleh para pemuda yang ada di depan saya, yang sangat berperan dalam kemerdekaan adalah para pemuda. Begitu tahu Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, para pemuda langsung mengambil alih, langsung menyerbu ke kantor tentaranya Jepang waktu itu untuk merebut senjata-senjata Jepang. Gudang senjata Jepang direbut, dan yang sangat berperan waktu itu pasukannya, kalau tidak salah, Muhammad Yasin dari kepolisian, dari pendirinya Brimob. Bapak Muhammad Yasin memimpin itu, termasuk nanti di Perang 10 Oktober. Kalau tidak ada Bapak Muhammad Yasin dan Brimob, tidak akan ada Hari Pahlawan. Itu salah satu jenderal, lupa namanya, menyatakan seperti itu. Karena pada saat itu menjelang 10 Oktober, atas tekanan dari Belanda dan Sekutu, kita yang sudah berhasil merebut senjata dari Jepang, dipaksa lagi oleh Sekutu untuk menyerahkan lagi senjata, dilucuti lagi. Karena sesuai dengan perjanjian daripada Perang Dunia Kedua itu, yang kalah itu, ya, yang kalah perang harus menyerahkan daerah jajahannya kepada pemenang perang. Dalam hal ini adalah Sekutu, termasuk Jepang, Prancis, Amerika. Yang kalah Jepang, yang menangnya adalah Belanda, Prancis, Amerika. 10 November kan? Hari Pahlawan. Kita kembali ke laptop. Dalam pentingnya negara mendapatkan pengakuan dari negara lain, terjadilah apa yang namanya Konvensi Media Bundar. Salah satu kesepakatan di Konvensi Media Bundar yang tidak sering terpublikasikan. Nah, ini ilmu yang jarang didapat, baik di sekolah maupun di mana-mana. Hari ini kita kasih bocoran. Ini untuk bekal sebagai tambahan pengetahuan. Salah satu isi daripada Konvensi Media Bundar adalah pihak Belanda, pihak Sekutu tidak mau Indonesia menggunakan Bank BNI 46 sebagai bank negara pada saat itu. Bank Negara Indonesia atau BNI 46. Karena setelah merdeka tahun 46, Presiden Soekarno mengeluarkan undang-undang tentang Bank BNI 46. Berdirilah Bank BNI 46 yang tugasnya atau fungsinya mencetak uang Republik Indonesia atau ORI. Belanda atau Sekutu tidak mau Indonesia punya Bank BNI 46. Syaratnya Sekutu atau Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, BNI 46 tidak boleh menjadi bank negara. Harus diganti dengan
Dejapes Bank. Dejapes Bank ini sekarang namanya Bank Indonesia. Sekarang ada BNI 46, tapi bukan Bank Negara Indonesia, tapi Bank Nasional Indonesia. Sama BNI-nya tapi beda fungsinya. Fungsi Bank BNI 46 pada awal kemerdekaan adalah mencetak uang. Mencetak uang Republik Indonesia, yaitu rupiah. Sekarang berganti menjadi BNI tanpa 46, Bank Nasional Indonesia. Bukan lagi sebagai bank mencetak uang. Tugas mencetak uang berpindah ke Dejapes Bank atau sekarang yang lebih dikenal dengan Bank BNI. Kenapa kira-kira? Jawabannya silakan catat dulu, catat kita sambung. Sekarang kita bahas kenapa kira-kira para penjajah Belanda atau persekutu tidak mau Indonesia menggunakan Bank BNI 46 sebagai bank untuk mencetak uang atau rupiah. Ini jawabannya. Apa tuh? BNI 46 melalui Undang-Undang BNI 46, nomornya ulun kedingan, isinya salah satu pasal terpenting, setiap 1 rupiah uang Republik Indonesia atau ORI. Kenapa ORI? Bukan ORI maksudnya original asli ya. Ini yang dimaksud dengan ORI. 1 rupiah sama dengan setengah gram emas. Sekarang harga emas berapa? 900 dolar, 14.000 sekian ya. Setiap 1 rupiah uang Republik Indonesia bernilai setengah gram emas, dan emas itu disimpan di BNI 46. Setiap BNI 46 mencetak uang rupiah, uang Republik Indonesia 1 gram, maka BNI 46 akan menyimpan setengah gram emas sebagai underlay. Ada yang tahu underlay? Basis. Jadi setiap uang rupiah yang tercetak 1 rupiah, maka ada cadangan emas yang tersimpan setengah gram di Bank BNI 46. Kalau mencetak 1.000 rupiah waktu itu berarti berapa emas yang harus ada? Berarti 500. Ayo, belum mulai matematika, kita sudah mulai sendat ini. Kalau 1.000 rupiah Bank BNI 46 mencetak uang, maka harus ada 500 gram persediaan sebagai basis atau underlay daripada uang tersebut di Bank BNI 46. Kalau sekarang biar agama apa? Islam. Pernah umroh? Belum pernah. Ongkos umroh kira-kira berapa? 30 juta. 32 juta. Anggap 32 juta ongkos umroh. Harga emas sekarang berapa sekarang? 900. Kita bulatkan supaya gampang, anggap 1 juta. Berarti anak umroh perlu 32 gram. 32 gram emas. Kalau nya tetap bertahan 1 rupiah sama dengan setengah gram emas, berapa rupiah dia? Yang ibarat
Salah. Kalikan 2 lah. Berarti 64 rupiah. Kalau ini bertahan dengan 64 rupiah, pian sudah bisa umroh. Ada yang mau duit? Hah? Ada yang mau duit? Ada yang mau duit 10.000? Ada 5.000 ada sini. Lumayan aku ujung 5.000. Nah, kalau ini tulisannya uang Republik Indonesia, nilainya 5.000, berapa puluh kali umroh bisa kita? 64 rupiah bisa 1 kali umroh. Berapa kali kira? 10 kali lebih. Ya banyak lah. Pusing menghitung. Akan terjadi. Sekarang umroh 32 juta. Kalau Bank BNI ini tetap bertahan, 1 rupiah setengah gram emas tetap bertahan, betapa luar biasanya rupiah kita terhadap dolar. Sekarang 1 rupiah, 1 dolar hampir 15.000 rupiah. Kalau kita hitung 1 gram emas berapa dolar kira-kira? 1 gram emas anggaplah 1 juta. Ya kalau anggaplah 1,5 juta lah, biar gampang kita hitung. 1,5 juta dengan 15.000 berarti sekitar 1.000 dolar. Ya. Kalau 1,5 juta dengan anggapan dolar itu 15.000, 100 lah, 100 dolar 1 gram emas. Sedangkan nilai kita kalau tetap bertahan 1 gram emas itu cuma 2 rupiah. Berarti 1 rupiahnya sekitar 50 dolar. Indonesia akan berjaya baru lewat mata uang. Itulah kenapa sebagai salah satu syarat yang tersembunyi pada saat konferensi media bundar Bank Negara Indonesia 46 harus diganti dengan The Japanese Bank. Dilihat dari namanya aja sudah bukan nama nasional, kan? Sekarang diganti lagi dengan nama Bank Indonesia yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah karena Bank Indonesia itu independen. Walaupun kita merdeka, kepala kita merdeka, ekor kita tidak dilepas oleh mereka. Paham? Itulah wawasan kebangsaan yang sebenarnya. Salah satu poin kita hari ini adalah Bank BNI 46 1 rupiah sama dengan setengah gram emas. Itu baru pembukaan dari materi wawasan kebangsaan. Sekarang yang lebih suka bahasa Inggris dari wawasan kebangsaan siapa? Yang lebih suka bahasa Inggris dari wawasan kebangsaan siapa? Ayo angkat kaki. Jadi Anda harus mencintai pelajaran wawasan kebangsaan, harus memahami potensi-potensi, kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulan bangsamu, harus juga mengetahui kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan bangsamu, negaramu, harus juga memahami ancaman-ancaman apa yang akan dihadapi oleh bangsamu sehingga kau bisa mengambil langkah tindakan apa yang harus diperbuat untuk bangsaku. Paham? Supaya bisa bangkit lagi loh. Setiap uang kita tuh punya kedelai emas. Jadi tidak akan ada namanya inflasi. Kalau sudah uang kita, dalam setiap mencetak uang kita ada emasnya yang disimpan sebagai cadangan, itu secara tidak langsung bahwa kita menggunakan emas sebagai mata uang. Salah satu aturan
dari Undang-Undang Bank BI. Tukar. Aturan ini diratifikasi atau diambil dari aturan The Fed. Tahu The Fed? Federal Reserve. Tahu? Federal Reserve itu adalah bank BI-nya Amerika, yang juga bukan punya negara Amerika tapi punya swasta. Aturan ini tidak boleh menjadikan emas sebagai alat tukar, harus diaplikasikan oleh seluruh negara di dunia. Setiap negara di dunia tidak boleh menggunakan emas sebagai alat tukar. Why? Kenapa kira-kira? Karena kalau sudah sampai emas digunakan sebagai alat tukar, dolar akan KO. Karena emas paling stabil. Pertanyaan kedua, ada berapa selat di Indonesia? Pertanyaan ketiga, berapa kali Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen? Pertanyaan keempat, kapan Papua bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Pertanyaan terakhir yang kelima, apa kepanjangan dari GBHN? Di antara 5 pertanyaan ada yang sudah bisa menjawab? GBHN. Apa kepanjangan dari GBHN? 5 pertanyaan, besok harus ada jawabannya. Jawabannya ditulis di kertas lembar, ditulis di pojoknya nama. Jelas? Nah, ini baru pembuka untuk materi wawasan kebangsaan. Materi ini bukan materi yang textbook, tidak ada di buku. Memang peluangnya untuk diujikan di tes wawasan kebangsaan kecil, tapi sebagai pembuka wawasan, sebagai bonus, anggaplah ini materi bonus. Besok kita lanjut lagi materi wawasan kebangsaan yang sesuai dengan buku yang kira-kira bakal diujikan di tes. Ada pasti diujikan, kita cuma prediksi. Karena kalau ulun tahu soal yang bakal diujikan, ulun bocorkan ke Bu Bonbian, ulun yang diperiksa propos. Tidak boleh. Jadi kita sini belajarnya dari buku yang ini, buku-buku yang ada di Gramedia. Kalau nak tukar beli ke Gramedia, ke toko buku untuk belajar sendiri. Silakan. Buku yang kita pelajari yang itu, kita kada bisa belajar dengan soal-soal yang sudah diteskan dulu, kada. Kita cuma prediksi, kita belajar tata caranya, kita menyiapkan diri kita, menyiapkan, memupuk ilmu pengetahuan tambahan untuk diri kita supaya benar-benar siap dalam menghadapi tes nanti. Nah, kalau ada pertanyaan, sekian dulu dari ulun, kita dilanjutkan oleh Ibu Kasih Dokes akan menjelaskan mengenai kesehatan. Setelah dijelaskan, habis itu kita istirahat, pulang, besok kita ketemu lagi. Mau lagi yang kayak ini, yang bonusnya ini, pengetahuan tambahan yang kayak ini, mau lagi dia besok? Mau? Apa? Bagus? Asik? Belajar yang gitu? Oke, besok kita tambahin bonusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan memberikan tips dan masukan buat adik-adik yang mau periksa kesehatan. Itu jangan ke dokter yang lain-lain, Ibu sarankan. Jadi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin itu ada menyediakan namanya medical check up. Jadi sebelum medical check up itu Ibu sarankan puasa dulu. Nanti ada pengambilan darah. Kebanyakan datang kujuk. Masuk Bayangkara ke lab, mau medical check up,
Di situ ada biayanya ada, cuma memang itu biaya rumah sakit murni. Memang ada tarifnya di Bayangkara nanti, tarif resminya ada. Jadi bukan dari Polres yang minta uangnya, bukan. Itu memang untuk kepentingan medical check up adik-adik semua. Di situ lengkap. Apabila ada kekurangan itu bisa diobati terlebih dahulu. Dan jangan berkecil hati. Misal giginya ada yang bolong atau ada yang patah, berapa biji sih Bu? Misalnya gigi bolong itu nggak apa-apa, tapi asal ditutup alias ditambah. Kalau yang Ibu sarankan itu bisa ke Dokter Kristina Dewi, dokter gigi. Itu kebetulan beliaunya di Bayangkara juga, uang harum kitnya. Atau sama Dokter Gigi Cindy, beliau poluan dari SIPSS Dokter Gigi. Prakteknya gabung sama Dokter Gigi Rijal di mana itu, Benua Anyar rasanya, sebelah kanan. Di Bayangkara sudah BRU, badan yang jadi untuk masalah umum juga melayani. Kesehatan itu nanti tesnya ada 2 kali. Ya, yang sudah pernah datang, jangan-jangan nih endorsean nih Ibu, ini bukan, enggak sama sekali. Karena alhamdulillah trik itu Ibu laksanakan ke putra Ibu sendiri. Jadi si abang itu dia giginya kan agak ada bolong 2 kemarin tuh. Dok, ini langsung ke sini Mbak, langsung ke situ. Jadi langsung yang menangani, yang juga memeriksa.